Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tentunya dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang muatan IPA, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, pada kesempatan kali ini selanjutnya nanti kita akan belajar tentang sama seperti halnya bumi, bulan itu juga mempunyai pergerakan. Nah, nanti kita akan belajar tentang bulan. Nah, tentu saja nanti kita akan belajar tentang fakta-fakta tentang bulan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, banyak pertanyaan tentang bulan. Tapi untuk sebelumnya jangan lupa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, teman-teman anak kelas 6, bulan seperti yang kalian pasti pernah melihat bulan ketika malam hari. Nah, pada malam hari pasti kita sering menjumpai bulan. Bulan itu bentuknya kadang kecil, kadang-kadang besar. Nah, itu dinamakan yang kecil itu kadang terlihat bulan sabit, itu seperti sabit. Bulan paruh itu berarti setengah. Bulan cembung, bulan penuh. Nah, seperti pada gambar ini itu ada bentuk-bentuk bulan. Nah, baik, selanjutnya kita telah mempelajari pergerakan macam-macam bentuk-bentuk bulan tadi. Kita akan belajar tentang fakta unik tentang bulan. Nah, mungkin dari teman-teman semua banyak bertanya, tentang bulan ini. Nah, untuk fakta unik tentang bulan ini nanti kita dapat belajar di buku tema 8 di subtema 2 ya. Nah, pertanyaan yang mungkin kalian pikirkan tentang bulan ini antara lain, bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan itu berputar? Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan ini dapat kita dapat kita buktikan apakah bulan itu seperti yang kita pikirkan. Nah, yang pertama, bentuk bulan itu tidak bulat tetapi seperti telur. Fakta unik yang kedua adalah permukaan bulan gelap dan tidak rata dan kinclong, tapi berbukit-bukit, gunung, lembah, dan jurang seperti di bumi. Hanya saja banyak terdapat kawah-kawah, lingkaran yang patut diduga merupakan dampak benturan dengan benda-benda langit di masa lampau. Nah, yang fakta unik yang berikutnya yaitu satu-satunya satelit di bumi. Nah, bulan disebut sebagai satelit bumi karena bergerak mengelilingi bumi. Nah, seperti pada gambar ini merupakan fakta yang keempat. Jadi tidak memiliki cahaya sendiri. Bulan tidak menghasilkan cahaya, namun bulan memantulkan cahaya matahari. Nah, makanya bulan terlihat ketika malam hari. Malam hari itu karena bisa terang itu karena terpantul oleh sinar matahari. Nah, seperti pada gambar. Kemudian fakta yang berikutnya, yang kelima adalah tidak memiliki atmosfer. Atmosfer ada yang tahu? Nah, atmosfer itu adalah yang melindungi bagian terluar yang melindungi bumi. Kalau atmosfer bumi, kalau bulan berarti ya bagian terluar yang melindungi bulan. Nah, atmosfer bulan ini sangat tipis. Dan fakta yang keenam, bulan memiliki gravitasi yang lemah dibandingkan bumi. Jumlahnya hanya sekitar 17% dari gaya gravitasi bumi, sehingga misalkan manusia ketika di bumi menggunakan baju astronot itu beratnya 980 Newton, ketika di bulan tinggal 162,2 Newton. Nah, itu perbedaan karena dikalikan dari gravitasi di bulan. Nah, berikutnya akan kita pelajari yaitu gerakan tentang bulan. Nah, seperti pada hanya bumi, bulan juga mempunyai gerakan. Nah, gerakan yang pertama yaitu rotasi, perputaran bulan pada porosnya. Pada porosnya itu disebut rotasi. Nah, waktu bulan itu sama dengan 29,5 atau 1 bulan. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh rotasi bulan ini, pada saat kita melihat bulan itu kita melihat sisi yang sama pada permukaan bulan. Nah, kemudian pergerakan yang kedua yaitu gerak revolusi bulan.
Nah, sama dengan bumi, bulan juga berevolusi, tetapi revolusinya adalah mengelilingi bumi, revolusi bulan terhadap bumi. Nah, ini dalam orbit elips tertentu. Nah, waktunya sama dengan kala rotasi bulan, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Nah, akibat yang ditimbulkan adanya revolusi bulan ini, yang pertama adanya terjadinya pasang surut air laut. Ketika bulan purnama itu air laut akan naik. Kemudian kedua, terjadinya macam-macam fase bulan. Ada bulan sabit seperti yang pada awal tadi, bulan sabit, bulan paruh, bulan penuh, atau bulan purnama. Nah, itu akibat dari adanya revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, kemudian revolusi bulan terhadap matahari. Bulan tidak hanya berevolusi terhadap bumi, tetapi juga berevolusi atau mengelilingi matahari, mengikuti dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kala waktu revolusi bumi yaitu 365,25 atau 1 tahun. Nah, akibat revolusi bulan terhadap matahari ini adalah yang pertama terjadinya gerhana matahari. Nah, tampak pada gambar ini adalah bagaimana proses terjadinya gerhana. Nah, ini gerhana apa ya? Ada yang tahu? Nah, itu adalah gerhana matahari ya. Karena bulan berada di antara matahari dan bumi, itu gerhana matahari. Kemudian akibat revolusi bulan terhadap matahari yang berikutnya adalah terjadinya gerhana bulan. Terjadinya gerhana bulan itu berbeda dengan terjadinya gerhana matahari. Jadi yang berada di tengah adalah bumi. Bumi terletak di antara matahari dan bulan, maka disebut dengan gerhana bulan karena cahaya matahari terhalang oleh bumi yang tidak bisa dipantulkan oleh bulan. Makanya bulan tidak seperti tampak tidak memiliki tidak memiliki cahaya, itu tidak terlihat ketika di sebagian permukaan bumi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana gerhana matahari maupun gerhana bulan, akibat adanya revolusi bulan atau bulan mengelilingi matahari, nah itu akan mengakibatkan dua gerhana. Yang pertama gerhana matahari dan yang kedua adalah gerhana bulan. Karena cahaya matahari terhalang oleh bumi ataupun bulan, nanti akan mengakibatkan terjadinya gerhana. Yang pertama adalah gerhana matahari. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Mari kita akan pelajari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada satu garis lurus. Bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Nah, pada permukaan bumi itu terjadi gerhana matahari. Karena cahaya matahari tidak bisa masuk ke bumi, terhalang oleh bulan. Nah, pada permukaan bumi terjadi gerhana matahari itu terbagi menjadi beberapa macam gerhana matahari. Nah, jenis-jenis ataupun macam-macam gerhana matahari ini diakibatkan karena posisi bayangan yang ditimbulkan atau akibat dari pergerakan bulan. Nah, yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang menyebabkan matahari benar-benar tidak terlihat sama sekali. Nah, puncak gerhana matahari total ini berlangsung hanya beberapa menit saja. Posisinya garis lurus, itu gerhana matahari total. Kemudian yang kedua adalah gerhana matahari sebagian atau hanya terlihat sebagian, separuhnya. Nah, seperti pada gambar ini adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi pada daerah yang tertimpa umbra dan penumbra bulan, sehingga matahari hanya terlihat sebagian. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian pahami lagi dengan membaca LKS ya, 58. Kemudian gerhana matahari yang berikutnya, yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin yaitu gerhana
yang terjadi posisi matahari itu terlihat seperti cincin. Nah, seperti pada gambar itu terlihat matahari berbentuk seperti cincin, itu dinamakan gerhana matahari cincin. Nah, akibat yang kedua yang ditimbulkan dari akibat revolusi bulan mengelilingi matahari, yaitu terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi ketika posisi bulan dan bumi matahari berada terletak pada garis lurus, sehingga matahari, bumi, bulan itu terletak pada garis lurus, bumi terletak di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Pada gerhana matahari tadi itu posisi bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi, sedangkan gerhana bulan itu yang berada di tengah-tengah adalah bumi. Jadi bumi terletak pada tengah-tengah antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari tidak bisa terpantulkan oleh bulan. Jadi bulan tidak mendapatkan cahaya dari matahari, sehingga terjadinya gerhana bulan. Nah, sama halnya dengan gerhana matahari, gerhana bulan juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bagian bulan berada dalam bayangan inti atau umbra bumi. Akibatnya bulan tidak tampak sama sekali, itu dinamakan gerhana bulan total. Kemudian yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan sebagian berada di umbra bumi dan sebagian lagi berada di penumbra bumi. Nah, sehingga gerhana bulan sebagian ini biasanya terjadi mengawali dan mengakhiri gerhana bulan total. Sesudah atau sebelum gerhana bulan total itu namanya gerhana bulan sebagian. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Terjadi ketika apabila seluruh bagian bulan itu berada dalam penumbra bumi. Saat terjadi gerhana ini, warna bulan hampir sama dengan warna bulan yang cerah, tetapi bulan tampak agak gelap atau keabu-abuan. Itu dinamakan gerhana matahari penumbra. Nah, anak-anakku, teman kelas 6, nah saat terjadinya gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kita sebagai seorang muslim dianjurkan sangat untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat gerhana. Hukum sholat gerhana ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi nanti ketika ada terjadinya gerhana, itu kita disunahkan atau sunnah muakkad untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Baik teman-teman, demikianlah untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, untuk tugasnya agar kalian lebih paham lagi adalah nanti kalian membaca buku LKS tema 8, kemudian gambarlah proses terjadinya gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Demikian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.